Di zaman purba ketika alam masih berbicara langsung dengan manusia dan kekuatan gaib bersembunyi di setiap puncak bukit maupun lembah dalam, terbentanglah sebuah tanah luas yang subur namun sering diguncang musibah. Di tengah wilayah itu berdiri sebuah kerajaan tua bernama Kerajaan Tanah Hijau, yang sejak lama hidup dalam bayang-bayang satu kutukan kuno. Setiap beberapa generasi sekali, kekuatan jahat dari puncak gunung terlarang akan bangkit kembali. Saat itu, matahari tampak redup, sungai menyusut kering, tanaman layu mendadak, dan kabut kelabu yang beracun merayap turun perlahan menutupi desa-desa, membawa sakit serta kesedihan bagi siapa saja yang terhirupnya. Di istana kerajaan itu tinggallah Pangeran Ardi, pewaris tahta muda yang tidak hanya tampan dan kuat berbadan, namun yang jauh lebih penting, hatinya jernih, penuh kasih kepada rakyat kecil, dan jiwanya tidak pernah takut menghadapi apapun demi kebaikan bersama. Di sisi lain, di sebuah desa pegunungan yang jauh namun masih masuk wilayah kekuasaan kerajaan, tinggallah gadis senja, wanita muda yang tumbuh di antara hutan dan tebing. Ia bukan bangsawan, namun memiliki bakat istimewa, mampu mendengar bisikan tanaman, membaca jejak tersembunyi di bebatuan, dan memahami bahasa angin serta air, keahlian yang diwariskan dari garis keturunan penjaga alam kuno. Takdir menyatukan mereka di saat kutukan terberat itu kembali turun lebih ganas dari sebelumnya. Kabut kelabu mulai meluas cepat, sumber air utama kerajaan berhenti mengalir sama sekali, dan para tetua kembali mengulang kisah legenda satu-satunya jalan pemulihan. Di puncak tertinggi Gunung Terlarang, tempat yang dijaga rapat oleh kekuatan gelap dan jalan yang hilang, terdapat mata air kehidupan abadi. Hanya air itulah yang mampu mencuci bersih racun kabut, menghidupkan kembali tanah mati, dan mengunci kembali gerbang kegelapan selamanya. Namun belum ada satupun rombongan besar atau pendekar hebat yang pernah pulang hidup-hidup dari sana. Di saat semua orang ragu dan takut melangkah, karena tahu betul bahaya yang menanti, Pangeran Ardi maju sendirian di hadapan raja dan rakyat. Aku akan pergi. Bukan karena aku merasa paling kuat, tapi karena tugas pemimpin adalah berdiri paling depan di saat bahaya datang. Namun sebelum ia berangkat, gadis senja muncul diam-diam di tepi jalan keberangkatan. Ia mengangkat wajahnya dengan tatapan tenang namun tegas. Izinkan aku ikut, Pangeran. Di gunung itu, pedang dan kekuatan otot saja tidak cukup, di sana alam sendiri menjadi penjaga yang paling ketat, dan hanya mereka yang mengerti bahasanya, yang tahu cara meminta izin dan berjalan dengan hormat, yang akan menemukan jalan tersembunyi di antara rintangan. Tanpa penunjuk jalan yang mengerti cara berpikir seperti gunung itu sendiri, setiap langkah hanya akan makin tersesat. Pangeran Ardi mengerti seketika kebenaran itu. Dengan persetujuan penuh hati, perjalanan suci itu pun dimulai, dua jiwa yang berbeda asal namun satu tujuan, melangkah beriringan menuju arah yang semua orang anggap sama saja dengan berjalan mati. Sejak kaki mereka pertama kali menyentuh lereng awal wilayah terlarang, tantangan mulai bermunculan bertubi-tubi seolah gunung itu sendiri sedang menguji ketulusan dan keteguhan hati mereka. Ujian pertama, hutan akar berjalin. Di bagian kaki gunung, pepohonan tumbuh begitu rapat hingga membentuk dinding hidup, akar-akar raksasa melintasi jalan ke segala arah, seringkali bergerak perlahan sendiri seolah memiliki kesadaran, menyusup, mengikat, dan memblokir jalan yang salah. Bagi siapa saja yang mencoba memaksa atau memotong jalan dengan kekerasan, akar akan makin melilit kencang hingga menjebak selamanya. Namun berkat kepekaan gadis senja, mereka belajar mendekat dengan hormat, berhenti sejenak menyampaikan permohonan izin, dan mencari celah yang secara alami terbuka hanya bagi mereka yang berjalan dengan niat suci. Perlahan namun pasti, satu jalur sempit demi satu jalur sempit berhasil ditembus, membuktikan kebenaran, di alam ini, kekuatan terbesar bukanlah kekuatan untuk menaklukkan, melainkan kemampuan untuk memahami dan menghormati. Ujian kedua, tebing bayangan palsu. Semakin naik tinggi, jalan berubah menjadi dinding batu curam yang hampir vertikal. Yang lebih mengerikan lagi, kabut tipis terus menggantung dan menciptakan bayangan-bayangan bergerak yang tampak persis seperti binatang buas atau raksasa penjaga, bahkan kadang berubah wujud menjadi rupa orang yang dicintai atau suara panggilan kerabat untuk memancing langkah salah ke arah jurang kosong.
Berkali-kali Pangeran Ardi hampir tergoda melompat maju menolong apa yang tampak seperti orang yang terancam, namun setiap kali gadis senja dengan lembut namun tegas menahan lengannya. Ingatlah selalu, bayangan yang tidak memancarkan cahaya sendiri dan tidak memiliki getaran hati yang tulus, hanyalah ilusi yang diciptakan untuk menjatuhkan. Lihatlah bukan hanya dengan mata, tapi dengan seluruh rasa di dalam dada, hati yang jernih tidak akan pernah tertipu. Bersama-sama mereka belajar membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya tipuan kabut, terus merayap naik perlahan namun tetap tegak. Namun tantangan yang paling berat, paling menegangkan, dan paling mematikan masih menanti di jalan terakhir tepat sebelum gerbang puncak terbuka, jembatan angin dan naga batu. Di sana, di atas jurang yang sangat dalam hingga dasarnya hilang tertutup kabut abadi, satu-satunya penghubung adalah jembatan alami yang sangat sempit dan panjang, hanya berupa punggung batu kasar selebar 1 kaki. Dan di tengah jembatan itu, bersandar diam tanpa bergerak selama berabad-abad, berdiri penjaga terkuat gunung itu, naga batu purba. Tubuhnya sebesar rumah besar, bersisik keras seperti baja, kepala besar dengan mata menyala merah dingin, dan napasnya bukan api melainkan angin es yang mampu membekukan darah seketika. Ia tidak bergerak sampai ada yang berani melangkah masuk ke wilayahnya, lalu dengan satu gerakan kepala yang lambat namun mengerikan, ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh tebing. Berhenti di situ, siapapun yang berani melangkah lebih jauh harus melewati ujian terakhir yang tidak bisa dibeli atau ditipu, ujian niat dan pengorbanan. Banyak pendekar datang membawa pedang dan kemarahan, semuanya kini tertanam di dasar jurang di bawah kakiku. Apa yang kalian bawa hari ini yang berbeda dari mereka? Dan yang lebih penting, apakah kalian berani membuktikan bahwa cinta dan tujuan kalian lebih berharga daripada nyawa sendiri? Pangeran Ardi melangkah maju 1 langkah dengan hati berdebar namun tidak mundur sedikit pun. Pedang tetap tergantung di pinggang namun tidak terangkat untuk menyerang. Kami tidak datang sebagai musuh yang ingin merampas kekayaan atau menguasai tempat suci ini, penjaga agung. Kami datang hanya demi menyelamatkan nyawa ribuan makhluk yang menderita di bawah bayang-bayang kutukan ini. Dan jika pengorbanan diperlukan, maka aku siap memberikan nyawaku sendiri dengan sukarela, asalkan tujuan mulia ini tetap bisa tercapai. Namun saat naga itu menggerakkan kepala seolah akan melancarkan serangan mematikan, gadis senja melangkah maju lebih cepat lagi, berdiri tepat di depan Pangeran Ardi seolah ingin menjadi tameng pertama. Dan aku pun menambah janji yang sama, bahkan lebih dalam lagi, di jalan ini kami tidak berjalan sendirian, melainkan berjalan sebagai satu jiwa yang terbelah 2. Jika satu harus gugur, maka yang lain tidak akan melanjutkan hidup sendirian, karena tujuan ini bukan hanya tugas kerajaan, melainkan janji kasih yang mengikat kami menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Di keheningan menegangkan yang terasa berjam-jam itu, sesuatu ajaib mulai berubah perlahan, sorot mata merah dingin perlahan melunak menjadi cahaya kemasan lembut, napas es berhenti dan digantikan oleh hembusan udara hangat, dan akhirnya, raksasa batu itu perlahan menundukkan kepala besarnya dengan hormat mendalam, suara gemuruhnya berubah menjadi nada rendah yang penuh pengakuan. Akhirnya, setelah sekian lama menunggu, datanglah mereka yang mengerti kebenaran paling dasar dari segala ujian, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan menghancurkan lawan, melainkan pada kemampuan bersedia berkorban demi orang lain, dan pada kesetiaan yang membuat 2 jiwa menjadi lebih kuat daripada 1. Kalian telah lulus, bukan dengan pedang, melainkan dengan hati yang jernih. Dan seketika itu juga, naga batu perlahan bergerak menyamping membuka jalan lebar, bahkan dengan gerakan mulia ia melambai memberi isyarat arah yang benar menuju puncak sejati. Tak lama kemudian, setelah melintasi gerbang terakhir yang kini terbuka lebar, terbentanglah pemandangan yang begitu indah hingga membuat segala lelah dan ketakutan seketika lenyap sepenuhnya. Di puncak tertinggi itu, di tengah dataran kecil yang dikelilingi dinding batu tinggi, berdiri mata air legendaris itu, airnya meluap tenang berkilauan sendiri dengan cahaya putih kemasan lembut, jernih sempurna dan mengeluarkan aroma kesegaran yang langsung menghidupkan kembali setiap napas yang lemah. Dengan tangan gemetar sukacita luar biasa,
Pangeran Ardi mengisi penuh bekal besar yang dibawanya, sementara gadis senja berdiri di sampingnya, menyadari satu kebenaran baru yang terungkap sepanjang perjalanan berat itu, bahwa di dunia ini, ujian terberat sekalipun sebenarnya bukan dibuat untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengukur dan memperkuat seberapa besar tujuan yang kita bawa di dalam dada. Perjalanan pulang rasanya jauh lebih ringan dan penuh cahaya, jalan yang dulu tampak gelap dan mengerikan kini tampak ramah dan terbuka lebar, setiap penjaga yang dulu mengancam kini hanya mengangguk hormat memberi jalan, dan di atas segalanya, hati kini penuh dengan kepastian manis bahwa tugas suci hampir selesai dan pertolongan sudah di tangan. Saat akhirnya mereka turun kembali sampai ke kaki gunung dan sosok mereka terlihat muncul dari balik kabut yang perlahan mulai menipis, seluruh kerajaan meledak dalam sorak-sorai sukacita yang menggema sampai ke bukit-bukit jauh. Saat air suci itu dialirkan perlahan ke sungai utama dan disebarkan ke seluruh pelosok desa, keajaiban pun terjadi nyata. Kabut kelabu beracun perlahan lenyap hilang tertiup angin bersih, tanah retak melembab kembali, tanaman mengangkat daunnya segar kembali, dan matahari bersinar terang dan hangat sekali lagi, damai abadi kembali menyelimuti negeri itu. Di istana kerajaan, setelah raja mengucapkan terima kasih dan penghormatan tertinggi kepada kedua pahlawan itu, ia pun segera mengumumkan keputusan yang sudah lama dirasakan di dalam hatinya, bahwa batas pemisah antara bangsawan dan rakyat biasa kini dihapus selamanya, karena nilai sejati manusia tidak terukur dari asal-usul atau pakaian yang dikenakan, melainkan dari isi hati dan keberanian yang ada di dalam dada. Tak lama kemudian, di hari yang paling agung dan penuh sukacita itu, diadakanlah pesta persatuan yang megah namun penuh kesederhanaan. Pangeran Ardi dan gadis senja akhirnya bersanding sah sebagai suami istri, dan kelak akan memimpin kerajaan itu bersama-sama dengan kebijaksanaan yang dipelajari dari petualangan besar itu, teguh dan kokoh seperti puncak gunung yang tidak goyah diterpa badai, namun juga lembut, peka, dan selalu berusaha memahami persis seperti gadis senja, mengetahui bahwa kemakmuran dan kebahagiaan sejati hanya bisa tumbuh di tempat di mana manusia dan alam hidup selaras dan saling menghormati. Dan sampai hari ini, kisah legendaris itu masih terus diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, terutama sering diceritakan di malam-malam cerah saat pandangan bisa mencapai jauh ke arah puncak gunung terlarang yang kini berdiri tenang dan damai, sebagai pengingat abadi yang paling kuat dan berharga bagi siapa saja yang mendengarnya. Jangan pernah takut atau mundur saat jalan hidup tiba-tiba menanjak curam, penuh kabut tebal, atau dijaga oleh apa yang tampak seperti raksasa bahaya yang tak terlewati. Itu bukanlah tanda bahwa tujuan itu salah atau tidak pantas didapatkan, melainkan justru tanda yang paling pasti, bahwa di ujung sana tersimpan sesuatu yang sangat berharga dan sangat suci, sehingga harus dilindungi dan diserahkan hanya kepada mereka yang cukup tulus, cukup sabar, cukup berani, dan terutama, yang cukup mengerti bahwa perjalanan menjadi lebih ringan dan lebih mungkin berhasil ketika kita tidak melangkah sendirian, melainkan berjalan berdampingan dengan satu hati yang setia dan satu tujuan yang mulia. Konon, di hari-hari yang sangat tenang dan langit sangat jernih, jika seseorang berdiri diam dan memandang cukup lama ke arah puncak gunung itu, ia masih bisa menangkap kilatan cahaya samar yang sesekali berkedip lembut di sana, sisa cahaya mata air kehidupan, yang terus bersinar abadi sebagai bukti bahwa ketulusan dan keberanian yang didasari kasih sayang kepada sesama makhluk, akan selalu mampu menaklukkan bahkan gunung paling terlarang sekalipun.